Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin fi anha'il alam. Di dalam puasa ada puasa syariat, ada puasa hakikat. Ada saumul awam, ada saumul khawas, saumul khawasil khawas. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan ma yubtilu as-siyam. Apa yang membatalkan puasa syar'an wa haqiqatan, baik secara syariat maupun secara hakikat. Secara syariat, di dalam kitab Taqrib, walladzi yuftiru bihi as-shaim asyratu asya'a, ada 10 yang membatalkan puasa bagi shaim. 1. Ma wasala amdan ilal jaufi, apa saja yang masuk dengan sengaja ke dalam perut, awir roksi atau kepala. Wal hukna fi ahadis sabilaini, dan injeksi dimasukkan, berobat dimasukkan salah satu lubang, 2 lubang, yaitu dubur ataupun kubul. Kemudian walqai amdan, muntah-muntah sengaja. Wal wad'u amdan, bersetubuh dengan istri amdan, sengaja, fil farji, dimasukkan ke dalam farjinya. Wal inzal, dan keluar sperma an mubasyaratin, karena gesekan. Wal haidu, dan haid. Wan nifasu, dan nifas. Nifas, haid juga membatalkan puasa. Wal junun, dan gila juga membatalkan puasa. Wal ighma'u kullal yaumi, satu harian ighma', ayan-ayan. Wariddatu, dan murtad. Ini 10 hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau kita mengkaji hal-hal yang membatalkan puasa secara torekotnya, secara hakikatnya, yaitu juga ada beberapa hal, yaitu pasnya ada 5 ya. Khamsatu asya tuhitus saum, ada 5 hal yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Aitu betilu sawabahu, orang yang berpuasa tidak akan mendapatkan apa-apa, artinya tidak mendapatkan pahala. 1 yang membatalkan pahala puasa, al-kazib, bohong. Bohong itu membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu kita harus jujur, belajar di dalam month of training, di dalam bulan suci Ramadan ini. Di samping pelajaran yang kita dapat, ya, education atau edukasi atau tarbiyah
yang kita dapat setelah moon of training, setelah latihan, yaitu tidak makan, tidak minum, setelah tadrib, adalah sifat kesabaran dan kejujuran. Ketika kita sedang puasa, siang tidak boleh makan, kita sabar sebelum waktu maghrib tiba. Ada orang maupun tidak ada orang, kita jujur, tidak berani berbuka di siang hari. Inilah bahwa hikmah puasa adalah membuat kita, memberi edukasi, pendidikan kepada kita agar menjadi orang yang sabar dan jujur. Dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kita sering tidak sabar, sering tidak jujur. Kalau kita sabar dan jujur dalam dari segala profesi, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketenangan yang kita raih, ketenangan yang kita dapat. Petaninya kalau dia jujur, pasti tidak menggarap sawah bukan miliknya. Pedagangnya kalau dia jujur, pasti tidak mengurangi timbangannya. Pejabat kalau dia jujur, pasti dia tidak korupsi dan manipulasi. Kiai kalau dia jujur, pasti yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Bukan sebaliknya, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Kejujuran. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini yang sering diucapkan oleh khatib Jum'ah. Innallaha ya'muru bil 'adli. Allah selalu menyuruh kita agar menjadi orang yang jujur, orang yang konsekuen, orang yang komitmen, bukan pembohong, bukan munafik. Karena seburuk-buruk perangai manusia, sifat dan karakter mukmin adalah kalau dia sudah munafik, maka dia keluar dari sifat mukminnya, terkelupas imannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna. Sebagian manusia ada mengatakan amanna, saya iman, tapi wa ma hum bimu'minin, hakikatnya dia tidak beriman. Bohong, tidak jujur bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang nomor 2, khamsatu asya tuhaitus shaum, ada al-ghibah. Okay. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitah. Ghibah, ngerasani, ya, menjelek-jelekan orang lain, merendahkan orang lain, meskipun tidak di depan matanya, ya, orangnya tidak ada, makanya dimakan ghibah. Orangnya tidak ada, tapi dia mengatakan keburukannya. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Ghibah. Al-Quran sudah menegaskan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitah fakarihtumuh. Apakah mereka senang memakan bangkai saudaranya? Fakarihtumu, sungguh menjijikkan. Ini yang membatalkan pahala puasa. Kemudian wal yamin al-ghamus, sumpah palsu. Karena kepingin dagangannya laris, sumpah palsu. Karena kepingin mobilnya laku, sumpah palsu. Kepingin motornya laku, sumpah palsu. Kepingin rumahnya laku, sumpah palsu. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan realita, itulah kebohongan. Dan kebohongan ini, sumpah bohong ini merupakan juga dari bagian karakter munafik, bohong dan sumpah palsu. Dan kemudian wan nazar bi syahwatin, melihat orang lain terutama perempuan atau bi syahwatin dengan syahwat. Ini juga membatalkan pahala puasa.
Jadi kesimpulannya, puasa itu batal ada dua. Ada secara syariat, yaitu tadi walladzi yuftiru as-shaimah atau walladzi yuftiru bihi as-shaimu. Ada sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu khamsatu asya tuhaitu wa tubtilu as-shaum. Oleh karena itu al-imsak di sini agar puasa kita diterima oleh Allah. Selanjutnya adalah kaful udzun an istima'i kulli makruhin. Ya, artinya menghindari, jangan sampai telinga ini mendengarkan perkataan-perkataan yang dibenci Allah. Mendengarkan orang yang menjelekkan orang lain itu pun juga termasuk istima' kulli makruhin. Kemudian apabila kita menginginkan tidak batal pahala kita, yaitu al-kaffu kaffu jami'il a'dha 'anil makarih wa kafful batni 'anis syubhati fi waqtil iftari. Jangan sampai anggota ini berbuat maksiat, jangan sampai perut ini selalu menuruti hawa nafsunya, meskipun yang dimakan halal. Kalau iftarnya, kalau berbukanya terlalu banyak, ini juga bisa membatalkan pahala puasa. Idla makna lisaumi anit ta'am al halal summal iftar alal haram. Kemudian tidak pantas, tidak ada makna, tidak ada arti bagi puasa. Puasa menjauhi dari sesuatu yang halal, tapi iftarnya terlalu banyak makan, meskipun yang dimakan halal, apalagi yang dimakan haram. Kalau orang memakan barang haram, itu pun juga membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu makan sesuatu yang haram. Puasa bagus, makan haramnya jelek. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, famathaluhu kamambana qasron wahadama misron. Orang yang begini itu seperti orang yang membangun istana tapi merobohkan kota. Jari wong Jawa, nguber uceng kelangan delek, nguber petik kelangan wedus. Nah, Ola ali sholatu wassalam kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali, kam itu banyak sekali. Orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kemudian agar kita mendapatkan, jangan sampai batal pahala kita, yaitu Allah yastaksiro minal halal waqtal iftar. Selanjutnya, kalau kita dilarang makan haram, sudah tentu. Tapi yang ini jangan sampai memperbanyak makanan halal. Halal saja tidak boleh dimakan banyak-banyak, apalagi haram. Waqtal iftar, ketika waktu iftar. Bihaitsu yamla'u batnahu, memenuhi perutnya sampai lebih-lebih. Walidha qala ahli salatu wassalam, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min wi'ain abghad ilallah min batnin muli'a minal halali. Ya, perut yang buruk, ya, perut yang paling dibenci oleh Allah, ma min wi'ain abghad ilallah min batnin muli'a minal halal, yaitu perut yang banyak diisi dengan halal. Halal kalau kebanyakan, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah bahwa orang kalau kita punya makanan yang banyak, harus disedekahkan yang lain, tidak dimakan sendiri. Ketika kita punya uang beli rambutan 5 kilo, yang 1 kilo dimakan sekeluarga, yang 4 kilo disedekahkan fuqara masakin. Punya uang beli beras 1 kintal, yang 10 kilo dimakan sendiri, yang lebihnya
90 kilo diberikan kepada orang lain. Uang terlalu banyak, disinilah kalau uang kecampuran hak-hak orang miskin, maka uang itu tidak barokah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka orang-orang yang kaya itu. Hartanya ambil sebagai sedekah. Karena sedekah adalah fungsinya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Biha bisa membersihkan jiwa dan badannya agar kita tidak kena penyakit badan kita dan hati kita bersih karena sedekah. Sedekah adalah termasuk pilar Islam yang nomor 3. Inna bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Nah, puasa ini adalah pilar yang keempat, haji adalah pilar yang nomor 5. Itu hadis Nabi. Oleh karenanya itu, kalau kita kembalikan ke tema yang lalu, macam-macam puasa, saumul awam, saumul khawas, wa saumul khawasil khawas. Kalau kita menginginkan menjadi puasanya orang yang khusus para wali, adalah saumul khawas yang saya sampaikan. Sedangkan saumul khawasil khawas, amma saumul khawasil khawas, fa saumul qalbi. Puasanya orang-orang yang khususnya khusus puasa VIP, yaitu menjaga saumul qalbi, yaitu puasanya hati, ya, anil himam ad-dunyawiyah, dari kepentingan-kepentingan duniawi, tidak serakah, ya, tidak rakus jabatan. Ini adalah saumu khawasil khawas. Wal afkar ad-dunyawiyah, pikiran pun kalau banyak mikirkan duniawi jadi materialistis, itu juga bisa membatalkan puasa bagi puasanya orang yang khususul khusus. Waqafuhu amma siwallah bil kulliyah, dan puasanya khawasil khawas itu hatinya, dirinya, badannya menjauhi dari hal-hal yang selain Allah. Artinya fokus, tawajuh kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hanya Allah yang dia ingat. Fa idza tafakkara hadza shaim fi ma siwallah yahsulul fitru min saumihi wa warudbatul anbiya wasiddiqin. Puasa yang demikian ini adalah puasa para nabi, puasa para wali, puasa orang-orang yang benar, wasiddiqin. Fa inna tahqiq hadhil maqam al-iqbal ilallah bil kulliyah. Secara keseluruhan tawajuhnya, ibadahnya hanya kepada Allah, dan dia berlaku zuhud dan waro, menjauhkan secara keseluruhan kepentingan-kepentingan duniawi yang disebut materi, dan jauh dari sifat materialistis. Demikian aqulu qauli hadza fa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.